Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat River, apa kabar kumaha damang? Dalam kesempatan kali ini Urif TV akan mengajak bernostalgia menonton bareng sebuah film klasik zaman dulu yang sering menghiasi layar kaca televisi saat libur sekolah. Apalagi kalau bukan Boboho. Film ini menceritakan tentang seorang anak sekaligus suami yang tidak berbakti kepada ayah maupun istrinya. Setiap hari kerjanya hanya berjudi dan menghabiskan harta si ayah. Hingga pada suatu hari tiba-tiba ayahnya meninggal dunia dan harta warisannya diberikan kepada saudaranya. Bagaimana nasib dia selanjutnya? Tanpa panjang lebar, siapkan cemilan, tutup pintu, dan mari kita rebahan. Ini dia alur ceritanya. Check this out. 聪明的儿子，我只不过是吃了隔壁烂田。是他要我杀你的，不关我的事，饶了我。 Hari ini adalah ulang tahun Tuan Chen yang ke-100. Tapi di masa tuanya ia merasa sangat kecewa dan kurang beruntung karena harus mempunyai dua orang anak bermasalah yang tidak berbakti kepada orang tua. Anak yang pertama bernama Chen Taiha. Setiap hari kerjanya hanya berjudi dan menghabiskan harta miliknya. Sedangkan anak yang kedua bernama Chan Taifu. Tapi sayangnya dia sangat bodoh dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Karena merasa umurnya sudah tak lama lagi, ia pun berencana besok untuk membuat surat wasiat sebelum ia meninggal dunia yang isinya menyatakan kalau dia akan menyumbangkan semua harta kekayaannya ke panti asuhan dan lembaga sosial lainnya. Dari jauh, Chan Taifuk dan istrinya mendengar pembicaraan tersebut. Tak mau kalau sampai hidup melarat, si istri mengajak Chan Taifuk untuk membunuh ayahnya sebelum surat wasiat itu dibuat. Chan Taifuk yang bodoh hanya bisa menuruti semua keinginan istrinya. Dia pun mulai memberikan racun pada minuman Tuan Chan. Tapi saat Tuan Chan akan meminumnya, tiba-tiba ia merasa curiga kalau minuman tersebut sudah diracuni karena ada asap tengkorak yang keluar dari minuman tersebut. Ia pun menyuruh menantunya untuk meminum minuman tersebut terlebih dahulu. Merasa sangat terpojok, untuk membuktikan bahwa minuman tersebut tak beracun, si menantu menyuruh suaminya yang bodoh untuk meminum minuman tersebut. Tak lama kemudian, Wai Lung, istri Chan Taiha, datang mengucapkan selamat ulang tahun kepada mertuanya. Tuan Chan menanyakan keberadaan anaknya Chan Taiha, tapi menantunya hanya menjawab kalau suaminya sedang di perjalanan dan sebentar lagi akan datang. Tak lama kemudian mereka mendapat kabar kalau Chan Taiha sedang berjudi dan lebih memilih untuk berjudi daripada harus menghadiri acara ulang tahun ayahnya. Sontak hal itu membuat Tuan Chan marah dan hampir membuat penyakitnya kambuh. Wai Lung mencoba menenangkan mertuanya dan berkata akan menyusul ke tempat judi. Di tempat judi Chan Taiha sudah kalah banyak, bahkan Bandar menyarankannya untuk pulang. Tapi dia tidak mau pulang dan tetap ingin berjudi, bahkan sampai memaksa Bandar untuk memberikannya pinjaman lagi. Wai Lung istrinya datang dan mulai menceramahinya dengan berbagai dalil. Tapi hal itu tak membuatnya bertaubat dan malah menipu istrinya juga mengambil perhiasannya untuk lanjut berjudi. Selang beberapa lama Chan Taiha datang. Tapi sayangnya acara pesta ulang tahun Tuan Chan atau ayahnya sudah selesai. Meskipun begitu, ia tetap memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada ayahnya dan memberi hadiah sebuah piagam penghargaan pinjaman judi terbesar dari Bandar, beserta sejumlah tagihan karena kalah berjudi. Tak lupa ia juga membawa hadiah lain berupa jam dinding. Ia meminta maaf atas kelakuan buruknya selama ini dan ia juga ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya meskipun hanya sekali. Waktu menunjukkan jam 12 malam tepat dan tiba-tiba keluar boneka vampir dari dalam jam yang mengagetkan Tuan Chan. Seketika itu Tuan Chan mengeluarkan darah dan meninggal dunia. Keesokan harinya, karena Tuan Chan meninggal dunia tanpa menuliskan surat wasiat, sesuai tradisi keluarga yang berlaku bahwa seluruh harta warisannya akan diserahkan kepada anak termuda, yaitu Chan Taifuk si bodoh.
Sedangkan Chan Tai-ha hanya memperoleh sebuah gubuk tua dengan sebidang tanah serta seekor kerbau. Chan Tai-ha merasa sangat kecewa bahkan sampai menyumpahi saudaranya. 小心雷劈啊！ Sebagai seorang istri, Wei Lung memarahi Chan Tai-ha karena selama ini hanya bisa berfoya-foya dan berjudi. Bahkan, ia juga menyalahkan suaminya atas kematian mertuanya. Mendengar hal itu, Chan Tai-ha merasa sangat kecewa karena sebagai seorang istri dia juga malah ikut menyalahkan dirinya. Padahal itu semua hanyalah ketidaksengajaan. Dia juga berkata anak mana yang tega membunuh orang tuanya sendiri. Sejak saat itu ia berjanji akan menjadi suami teladan bagi istrinya dan akan berhenti bermain judi. 不会，以后我都听你的。现在连买菜的钱都天打雷劈！ Kini mereka mulai merasa lapar, dan karena tak punya uang sepeser pun, mereka memutuskan untuk menyembelih kerbau peninggalan satu-satunya untuk dimakan. Tapi tiba-tiba kerbau itu berbicara dan meminta mereka untuk tidak membunuhnya. Mereka berdua langsung merasa ketakutan dan mengira kalau arwah ayah mereka masuk ke dalam kerbau tersebut. Tapi kemudian si kerbau berkata kalau dia bukanlah ayahnya. Dari dulu, dia sudah bisa berbicara karena memakan rumput dari lahan milik mereka. Selama ini dia tidak bicara karena takut akan dijual ke tempat sirkus. Dan kali ini terpaksa harus berbicara karena takut akan disembelih. Mendengar hal itu, Chan Tai-ha mulai berpikir, pasti ada sesuatu yang ajaib di lahan peninggalan ayahnya. Mereka pun memutuskan untuk membabat habis semua rumput, serta mulai menanam beberapa buah dan sayuran. 看我长出什么？ Saat pagi tiba, mereka dikagetkan dengan pemandangan panorama di depan mata kepala mereka sendiri. Semua buah yang mereka tanam menjadi tumbuh besar hanya dalam waktu 1 malam. Mereka menjual semua hasil tani ke pasar. Dalam waktu sekejap, hasil panen tersebut laris dan menjadi viral. Hampir semua orang di sekitar situ membicarakan keamazingan fenomena ini. Kabar ini sampai ke telinga seorang penguasa kejam di daerah situ, yaitu Panglima Wu. Salah seorang prajurit membawakannya sebuah tomat besar dari pasar tersebut dan untuk menguji kebenarannya, Panglima Wu menyuruh orang kepercayaannya untuk memakan buah tersebut. Kita sebut saja dia penyihir. Setelah diuji, ternyata benar kalau buah tersebut asli bukan bajakan apalagi KW. Saat itu juga Panglima Wu meyakini bahwasannya di tempat di mana buah dan sayuran tersebut ditanam pasti ada benda pusaka. 功夫让价值高，有 Di sisi lain, si adik yaitu Chan Tai-fuk dan istrinya datang ke ladang milik kakaknya karena mendengar kabar tentang buah dan sayuran dengan ukuran di luar nurul yang ditanam di ladang tersebut. Chan Tai-fuk mencoba menanam kepala dengan tujuan supaya otaknya bisa membesar dan dia menjadi orang pintar. Setelah ditanam, ternyata benar kepalanya menjadi besar dan dia menjadi sedikit lebih pintar. Melihat itu, istrinya langsung menanam dadanya. Sampai di sini, kalian tahu tujuannya untuk apa kan? Tapi sialnya Chan Tai-ha atau si kakak terlanjur datang dan memorgoki mereka. Mereka pun langsung melarikan diri meskipun si istri baru menanam sebelah dadanya. Chan Tai-ha melihat apa yang dilakukan oleh saudaranya dan dia menceritakan hal tersebut pada istrinya. Dia pun ingin mencoba apa yang dilakukan saudaranya, tapi yang ia tanam adalah uang. Tanpa menunggu lama, pohon uang pun tumbuh dan terdapat sebuah gelang pada ranting pohon tersebut. Mereka langsung mengambil gelang tersebut dan membawanya ke dalam rumah. Saat mereka sedang mengobrol, tanpa sengaja Chan Tai-ha berucap kalau dia ingin segera punya anak. Dan tiba-tiba saja perutnya mulai membesar. 老公啊，你到底是求了几个呀？ Seketika itu Chan Tai-ha mulai panik dan langsung berkata kalau dia tidak ingin mempunyai anak. Perutnya pun perlahan mulai mengecil dan kembali normal. Mereka mulai sadar kalau gelang tersebut adalah gelang ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Tiba-tiba saudara mereka datang dan mencoba merebut gelang tersebut. Akhirnya gelang pun putus terbagi dua dan masing-masing memegang 5 butir. Tak lama kemudian Panglima Wu dan pasukannya datang. Mereka menangkap Chan Tai-fuk dan istrinya, kemudian menanyai mereka perihal apakah ada benda pusaka di lahan tersebut. Si istri berpura-pura gila karena tidak mau menjawab, tapi dengan bangganya karena merasa pintar,
Chan Taifuk memberitahu mereka kalau Chan Taiha menemukan 10 butir mutiara ajaib yang bisa mengabulkan semua permintaan, dan mereka berhasil mengambil 5 butir mutiara tersebut. Kemudian Panglima Wu menanyakan di mana sekarang letak kelima mutiara tersebut, dan Chan Taifuk bilang kalau itu dipegang oleh istrinya. Merasa kesal dengan kebodohan suaminya, dia pun diam-diam menukar kelima butir mutiara tersebut dengan gelang yang ia gunakan dan memberikannya, kemudian kabur. Di sisi lain, Chan Taiha merasa panik dan tak ingin menyerahkan kelima butir mutiara, kemudian menelan mutiara-mutiara tersebut. Setelah itu dia menyuruh istrinya untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Panglima Wu datang dan menangkap Chan Taiha. Istri Chan Taifuk merasa sangat beruntung karena sudah mendapatkan 5 mutiara ajaib. Tapi tiba-tiba Wei Lung datang dan mengambil kelima mutiara tersebut. Terjadi perebutan di antara mereka hingga akhirnya kelima mutiara tersebut ditelan oleh Wei Lung dan pergi melarikan diri. Panglima Wu mulai menanyakan keberadaan 5 mutiara sisanya, tapi Chan Taiha tidak mau memberitahukannya. Merasa dengan cara kekerasan tidak bisa membuka mulut Chan Taiha, akhirnya Panglima Wu berpura-pura kalau dia sangat membutuhkan mutiara-mutiara tersebut untuk mengobati ayahnya yang sedang sakit parah. Awalnya Chan Taiha tidak percaya, sampai akhirnya untuk membuktikan omongannya Panglima Wu rela untuk membunuh anaknya, yaitu si penyihir. Melihat itu hati Chan Taiha mulai tersentuh dan mengatakan kalau kelima mutiara tersebut sudah ia telan. Panglima Wu mengakhiri sandiwaranya dan menyuruh anak buahnya untuk membelah perut Chan Taiha. Chan Taiha berontak dan merasa sudah tertipu. Sampai tiba-tiba perutnya mulai membesar dan dia menggerang kesakitan. Semua orang di sana terlihat sangat terkejut melihat fenomena di hadapan mereka. Chan Taiha meraung-raung kesakitan kesana kemari sampai tanpa sengaja seluruh tubuhnya ditutupi kain dan melahirkan 5 anak ajaib. Entah itu keluar dari mulut, pantat, atau dari mana kira-kira. Yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Si kecil energik ini disebut si bocah kuat ajaib. Meskipun badannya kecil, tapi dia memiliki tenaga yang sangat kuat. Memiliki badan besar serta kebal dari peluru dan senjata tajam. Dia adalah si tameng ajaib. Lebih mirip buto ijo kali ya. Oke lanjut. Berbadan ramping dan dapat memanjang. Juga dapat sembuh kembali meskipun badannya bolong. Ini dia si elastis ajaib. Atau mungkin hampir sama seperti tokoh dalam film Fantastic Four. Kemudian ada si jangkung ajaib dengan keunggulan tinggi badannya. Dan yang terakhir adalah si bontot, yaitu si boboho itu sendiri dengan sifat licik, tapi masih belum diketahui kekuatannya apa. Mereka menganggap Panglima Wu sebagai ayah mereka, sedangkan Chan Taiha pingsan karena kelelahan. Panglima Wu langsung menyuruh anak buahnya untuk memasukkan kelima butir mutiara sisanya untuk ditelan Chan Taiha dan memasukkannya ke dalam penjara. Di tempat yang berbeda, Wei Lung atau istri Chan Taiha yang juga menelan 5 butir mutiara mengalami hal yang sama. Perutnya tiba-tiba membesar dan hendak meminta pertolongan, tapi malah terjatuh ke dalam lubang. Kedua orang penggali kubur yang melihatnya menganggap kalau dia adalah mayat hidup dan mulai kembali menguburnya. Tak lama setelah itu dari dalam kuburan tersebut tiba-tiba keluar 5 orang yang terlahir dari 5 mutiara yang ditelan oleh Wei Lung. Tapi saat Wei Lung akan keluar, kedua anaknya menginjak-injaknya karena mengira dia hantu sampai si bungsu mengatakan bagaimana kalau dia ibu kita. Mereka pun bergegas mengangkat Wei Lung dan mengatakan kalau mereka adalah anak-anaknya. Wei Lung tak percaya dan malah lari ketakutan. Memiliki telinga panjang layaknya tokoh elf dengan pendengaran yang tajam, dia adalah si telinga ajaib. Berbadan besar dengan mulutnya yang juga besar, dia adalah si mulut ajaib. Berpenampilan modis dengan rambutnya dan bisa melihat dari kejauhan layaknya teropong bintang, dia adalah si mata ajaib. Memakai kacamata dan pandai menggali, dia adalah si penggali ajaib.
Sedangkan yang paling bungsu, sosok wanita cantik dan manis, dia adalah si air mata ajaib. Mereka terus memanggil Wei Lung dengan sebutan ibu, tapi Wei Lung tetap tidak percaya sambil ketakutan dan berkata, apa buktinya kalau mereka adalah anaknya? Mereka pun mengatakan kalau mereka adalah anak yang terlahir dari 5 mutiara yang ia telan. Dan tali pusar yang ada di tangannya adalah bukti kalau mereka baru dilahirkan oleh Wei Lung. Akhirnya Wei Lung percaya dan mulai bercerita tentang ayah mereka yang ditangkap Panglima 还好 Wu. 有你们5个兄弟做我的帮手，那我就。 Keesokan harinya mereka jalan-jalan ke kota sambil mencari tahu tentang keberadaan ayahnya. Tapi kelima anak tersebut sama sekali tak mendapatkan petunjuk dan hanya bermain-main. Si ibu dibuat kecewa dengan tingkah anak-anaknya. Sampai tiba-tiba ada seorang penjual kemoceng yang mengajarkan teknik mendisiplinkan anak nakal dengan kemoceng yang ia jual. Ia pun mempraktekkan jurus demi jurus dengan 就算 kemocengnya. 路上，你们的私人恩怨，我要耍一套7749。你只被打了一下就哭成这个样子，我是 Di sisi lain, Panglima Wu memperlakukan 5 anak ajaib tersebut layaknya seperti anjing peliharaan. Mereka disuruh tinggal di dalam kandang dan diajari cara hidup layaknya seekor anjing. Mereka yang tak tahu apa-apa hanya bisa tersenyum bahagia merasa sangat dicintai, padahal sebenarnya justru kebalikannya. Chan Taiha mencoba melarikan diri dan menghampiri anak-anaknya. Dia pun memberitahu kalau sebenarnya dia adalah ayah yang telah melahirkan mereka, bukan Panglima Wu. Tapi anak-anak tersebut tak mempercayainya sampai terjadi keributan dan Panglima Wu mendatangi mereka. Panglima Wu menyuruh anak-anak tersebut untuk menghajar Chan Taiha. 为什么停下来了？还不听话！ Keesokan harinya, Wei Lung berhasil menaklukkan kelima anak nakal tersebut berkat ilmu sapu jagat yang diajarkan penjual kemoceng. Dia pun diperlakukan layaknya seorang ratu. 啦，哎，这么甜的，怎么用力一点？是。 Wei Lung mengajak anak-anaknya untuk pergi jalan-jalan ke kota sambil mencari tahu keberadaan Chan Taiha. Tapi sialnya mereka malah terpisah karena kerumunan. Dari jauh, anak-anak tersebut melihat ibu mereka berteriak ke arah mereka sambil memegang balon. Tapi saat mereka akan menghampirinya, tiba-tiba lewat arak-arakan Panglima Wu beserta prajurit dan 5 anaknya. Kemudian si kuat bertanya kenapa orang-orang meludahi dirinya. Karena tidak mau harga dirinya jatuh, dia berkata kalau itu adalah cara mereka menghormati dirinya. Seketika itu semua anaknya langsung meludahi Panglima Wu. Dan saat Panglima Wu bertanya kenapa, dengan polosnya semua anaknya bilang kalau mereka juga sangat menghormati ayahnya. Lebih seperti menelan air ludah sendiri ya. Oke, lanjut. Tiba-tiba terjadi keributan dan ada orang yang mencoba menyerang Panglima Wu. Anak-anak ajaib melindungi Panglima Wu dan bertarung dengan para pemberontak. Di tengah kericuhan, si bungsu bongsor terpisah dari kelompok dan hampir tertabrak. Untung ditolong Wei Lung. Dia pun memberikan balon kepada si bungsu supaya tidak menangis dan lanjut pergi mencari anak-anaknya. 快去找！ Tanpa sengaja si bungsu melepaskan balonnya dan terbang menjauh lalu mengejarnya. Dari jauh anak-anak Wei Lung melihat balon terbang milik ibu mereka dan ikut mengejar balon tersebut. Balon tersangkut di pohon, mereka mencoba untuk mengambilnya. Si jangkung mengambil balon tersebut dan memberikannya kepada si bungsu. Tak terima balonnya diambil, mereka mengambil balik balon tersebut dari si bungsu dan memukulnya. Saudara si bungsu tak terima dan mulai berkelahi. Si mulut ajaib kalah, kemudian si mata ajaib menantang mereka untuk berlomba. Siapa yang sampai duluan ke ujung jalan, maka dialah pemenangnya. Yang bertanding adalah si bungsu cantik melawan si jangkung. Ini hampir sama dengan lomba lari antara kura-kura melawan kelinci. Mereka mulai berlari sekuat tenaga. Si mata ajaib menyuruh si penggali ajaib untuk mengganggu pergerakan si jangkung. Alhasil, saat sedikit lagi akan menang, si jangkung terjatuh karena tersandung dan si bungsu cantik atau si air mata ajaib memenangkan pertandingan tersebut. Mereka menjadi sombong dan congkak karena sudah berhasil menang. Tapi si kuat ajaib tak terima dan ingin melanjutkan ke perlombaan selanjutnya. Perlombaan selanjutnya adalah adu kekuatan.
Siapa yang paling tinggi melontarkan benda tersebut, dialah pemenangnya. Tapi hal itu dilakukan di dalam air, dan yang bertanding adalah si kuat melawan si mata ajaib. Si kuat dibuat kesulitan untuk memukul di dalam air. Dia berkata kalau itu adalah hal yang mustahil. Saudara-saudaranya bertanya kenapa begitu sulit untuk memukulnya, padahal kau yang paling kuat di antara kita. Dia berkata kalau dia kehilangan kekuatan ketika di dalam air. Tiba giliran si mata ajaib. Dia menyuruh si mulut ajaib untuk meminum habis semua airnya, dan dengan mudahnya dia memukul sampai melesat tinggi. Lagi-lagi mereka diprotes karena sudah berbuat curang dan akhirnya terjadi keributan hingga mereka lari ke gang sempit yang membuat lawannya sulit untuk mengejar. Di sisi lain mereka kembali memutar dan membius si bungsu juga si kuat untuk dijadikan tawanan sebagai alat tukar membebaskan ayahnya yang ditawan Panglima Wu. 大哥，把他们两个捉回来干嘛？ Sesampainya di rumah, ibu mereka langsung memarahi dan menghukum mereka dengan kemoceng ajaib karena telah berbuat kotor. Jika seperti itu, apa bedanya mereka dengan Panglima Wu? Di sisi lain, si kuat berhasil membebaskan diri dan membuka ikatan adiknya. Wei Lung datang dan mereka hampir menyerangnya, tapi terhenti karena mencium aroma masakan enak yang dia bawakan. Si bungsu mengenali wajah Wei Lung dan berkata pada si kuat bahwa ibu itu adalah ibu yang sudah menyelamatkannya saat kericuhan dan memberinya balon. Mereka pun makan bersama, tapi Wei Lung dan anak-anaknya dibuat kaget saat melihat kelakuan mereka berdua seperti seekor anjing. Saat ditanya siapa yang mengajarinya, mereka menjawab kalau ayahnya Panglima Wu yang mengajari hal tersebut. Wei Lung mulai mengajari tata krama yang benar kepada mereka. Sekilas tadi mereka mendengar kalau suami Wei Lung sedang ditahan di penjara ayahnya, dan untuk berterima kasih mereka berjanji akan membantu untuk melepaskannya. Sesampainya di rumah, mereka berkata pada ayahnya kalau mereka bertemu dengan 5 orang anak yang berpenampilan aneh yang mengganggu mereka, dan mengajak Panglima Wu untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, Panglima Wu mulai berpikir, jangan-jangan mereka adalah kelima mutiara lainnya. Setelah sekian lama berlalu, ternyata Panglima Wu menyadari kalau dia hanya diajak berputar-putar oleh kedua anaknya. Si kuat ajaib akhirnya mengakui kalau sebenarnya dia sudah berbohong dan tiba-tiba Panglima Wu langsung menghajarnya. Saat si kuat ingin membalas balik karena menyadari kalau dia bukan ayah aslinya, Panglima Wu menjadikan si bungsu sebagai tawanan yang membuatnya tak berkutik. Di sisi lain, Wei Lung dan anak-anaknya mencoba menyelamatkan Chan Tai-ha. Dia memperlihatkan sebuah foto satu-satunya Chan Tai-ha kepada mereka supaya tidak salah menyelamatkan orang. Foto tersebut menjadi bahan rebutan dan tanpa sengaja terbakar. Mereka menjadi panik, tapi untungnya si mata ajaib dan si penggali ajaib sudah melihatnya. Jadi mereka pasti mengenalinya. Mereka bertiga berangkat, yaitu si mata ajaib, si mulut ajaib, dan si penggali ajaib. Karena rakus, si mulut ajaib mencuri makanan milik penjaga dan memakan habis. Sialnya, ternyata makanan tersebut sangat pedas sampai membuat mulutnya terbakar dan mengeluarkan api menyembur mata si mata ajaib sehingga menyebabkannya tidak bisa melihat. Mereka bingung dan panik karena yang mengetahui wajah ayahnya adalah si mata ajaib, tapi kini tidak bisa melihat. Untungnya si penggali ajaib juga sudah melihat wajahnya. Tapi sialnya, aksi mereka terciduk dan tertangkap penjaga. Mereka saling menenangkan diri satu sama lain dan berkata tidak apa-apa tertangkap karena dengan begitu mereka akan diantar ke penjara tempat ayah mereka. Tapi kesialan selanjutnya datang. Kacamata si penggali terjatuh yang membuatnya rabun atau sulit untuk melihat. Kini harapan mereka mulai hancur. Si mulut ajaib tidak bisa berbicara. Bahkan si mata ajaib dan si penggali ajaib juga tidak bisa melihat. Tiba-tiba ada seseorang menghampiri mereka dan berkata akan membantu mereka melarikan diri. Mereka sangat senang sampai akhirnya orang tersebut meminta bayaran untuk bantuannya. Mereka berkata kalau mereka tidak mempunyai uang. Lalu kemudian orang itu meminta bayaran dengan pakaian mereka. Mereka berkata untung saja ayah mereka tidak seperti dirinya.
Ayah mereka adalah orang yang jujur, berbakti kepada orang tua, juga seorang suami yang baik. Tapi sialnya, kini ayahnya harus dipenjara dan mereka bermaksud untuk menyelamatkan ayahnya, yaitu Chan Tai-ha. Mendengar itu, orang tersebut langsung berkata kalau dialah Chan Tai-ha. Tapi mereka tidak percaya sampai Chan Tai-ha menyebutkan nama ibu mereka, yaitu Wei Lung yang terukir pada kalung yang mereka bawa. 完全是两个人啊！ 这个玉牌是我亲手送。 Mereka melarikan diri bersama-sama dan berhasil selamat sampai di luar gerbang. Tapi sialnya, saat Chan Tai-ha melarikan diri dengan seragam pasukan Panglima Wu, Wei Lung dan anak-anaknya langsung menghajarnya karena tidak tahu. 他先出来了。 在哪里啊？ Karena keributan yang terjadi, akhirnya mereka semua tertangkap dan dibawa ke hadapan Panglima Wu. Kini mereka semua jadi berkumpul dalam satu ruangan dan tahu siapa ayah dan ibunya yang sebenarnya. Tapi sialnya, justru Panglima Wu sengaja mengumpulkan mereka dan mengurungnya ke dalam alat masak besar. Dia berencana memasak mereka semua dan menjadikannya sup untuk diminum, karena dengan begitu, dia bisa menjadi seorang kaisar. Wei Lung dan Chan Tai-ha berusaha untuk menyelamatkan. Dia berhasil mencabut sumber listrik dari alat masak tersebut. Tapi sialnya, ternyata Panglima Wu sudah memperkirakan hal tersebut dengan memasang baterai pada alat masak dan proses memasak dilanjutkan. 等我吧。 Chan Tai-ha dan istrinya berusaha mati-matian untuk menyelamatkan, tapi berakhir dengan kegagalan. Di sisi lain, di dalam alat masak mereka meminta si kuat ajaib untuk menghancurkan alat masak tersebut. Tapi sialnya, dia berkata kalau dia kehilangan kekuatannya ketika di dalam air. Air mulai memenuhi alat masak dan seketika itu, si mata ajaib terpikirkan sesuatu. Dia menyuruh si bungsu atau si air mata ajaib untuk terus menangis dengan harapan nanti alat masaknya akan penuh dan meledak. Akhirnya rencana mereka berhasil dan mereka semua berhasil terbebas. Di sisi lain, berkat air mata si bungsu, luka si mulut ajaib dan si mata ajaib menjadi sembuh dan kembali pulih. Si kuat langsung menghajar Panglima Wu, sedangkan yang lainnya hanya menyorakinya dan memberi semangat. Ayah dan ibu menyuruh mereka untuk membantunya dan mulai memberikan penjelasan betapa hebatnya sebuah kerjasama. Tapi saking panjangnya penjelasan tersebut, si kuat hampir saja mati di tangan Panglima Wu. Untungnya ada si bungsu yang bergegas terbang menyelamatkannya. Mereka semua dibuat kaget dengan kemampuan si bungsu karena selama ini tidak ada yang mengetahui kalau si bungsu bisa terbang. Kemudian si bungsu berkata selama ini dia malas terbang karena takut ketinggian dan seketika itu dia langsung terjatuh. Ayah menyuruh dia untuk menutup matanya dan biarkan si kuat ajaib yang akan menuntun mengarahkannya. Seketika itu mereka berdua menjadi satu kesatuan yang tak terkalahkan. Mereka terus menyerang Panglima Wu hingga akhirnya berhasil membunuhnya. Mereka merayakan kemenangannya, tapi saat terhanyut dalam kegembiraan, tiba-tiba Panglima Wu berhasil menancapkan tombak pada Chan Tai-ha. Si kuat langsung memasukkan Panglima Wu ke dalam alat masak dan memasaknya menjadi sup. Di sisi lain, anak-anak yang melihat ibu mereka menangisi Chan Tai-ha yang meninggal langsung bergandengan tangan mengitari mereka dan berkata kepada Wei Lung kalau mereka masih bisa menyelamatkan ayah mereka. Mereka akan kembali menjadi 10 mutiara dan saat itu terjadi, biarkan ayah mereka Chan Tai-ha untuk menelannya. Didesak dengan waktu, akhirnya Wei Lung memasukkan 10 mutiara ke mulut Chan Tai-ha dan benar saja dia kembali hidup serta tak lama setelah itu perutnya kembali membesar. Oke, itu dia alur cerita film kita kali ini. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah sehebat apapun laki-laki tetap akan kewalahan jika harus melahirkan. Kalian tahu kenapa? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video.